Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 5 bersama saya Sagita Aulia Istiaza dan rekan-rekan saya. Saya Regala Demelvian. Saya Jules Nadia Lesmana. Saya Nadia Triga. Dan saya Putri Ardila. Di sini kami akan menjelaskan mengenai negara Kosovo. Apakah Kosovo bisa dikatakan sebagai sebuah negara? Check it out. Apakah Kosovo adalah sebuah negara? Kosovo adalah sebuah negara republik yang berada di bagian tenggara benua Eropa. Kosovo adalah negara yang secara de facto merdeka. Ibu kota Kosovo berada di Pristina. Kosovo dulunya merupakan sebuah provinsi dengan status daerah otonomi khusus yang berada di Serbia di bawah pengawasan administrasi PBB. Tepat pada 17 Februari 2008, Kosovo memproklamasikan kemerdekaannya dan secara sah lepas dari negara Serbia. Kemerdekaan Kosovo sempat ditentang oleh negara Serbia itu sendiri, namun mendapat dukungan dari negara-negara barat, antara lain Amerika Serikat, Albania, Turki, Prancis, dan Britania Jaya. Deklarasi sepihak yang dilakukan oleh Kosovo pada 17 Februari 2008 ini dilatar belakangi oleh sering terjadinya diskriminasi rasial oleh pihak Serbia. Maka dari itu, keinginan rakyat Kosovo untuk merdeka atau memisahkan diri dari Serbia semakin kuat. Dalam upaya mendapatkan mayoritas pengakuan internasional sebagai sebuah negara dari benua Eropa, Kosovo melakukan strategi diplomasi kebudayaan. Diplomasi kebudayaan merupakan konsep dari self power diplomasi, di mana dapat diartikan sebagai usaha sebuah negara untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya melalui dimensi kebudayaan, baik secara mikro seperti pendidikan, ilmu pengetahuan, olahraga dan kesenian, ataupun secara makro sesuai dengan ciri khas yang utama, misalnya propaganda dan lain-lain, yang dalam pengertian konvensional dapat dianggap sebagai bukan politik, ekonomi, maupun militer. Pada dasarnya, diplomasi kebudayaan sendiri adalah satu-satunya jenis diplomasi yang dimiliki manusia. Karena diplomasi apapun yang dilakukan manusia, baik diplomasi militer, ekonomi, dan lainnya, semua merupakan hasil dari kebudayaan saat ini. Penggunaan diplomasi kebudayaan sebagai sarana diplomasi semakin sering dilakukan oleh sebuah negara dan menjadi semakin penting. Karena dilakukan dengan kondisi damai dan tanpa adanya unsur pemaksaan antar negara. Beberapa jenis konsep diplomasi kebudayaan menurut tujuan, bentuk, dan sarananya. Dalam segi bentuk yaitu eksbisi, propaganda, kompetisi, penetrasi, negosiasi, pertukaran ahli atau studi, dan juga terorisme. Adapun tujuannya yakni pengakuan, penyesuaian, bujukan, ancaman, hegemoni, dan supervisi. Dalam hal sarana ada infrastruktur dan juga suprastruktur. Dalam segi caranya bisa secara langsung dan juga secara tidak langsung. Sedangkan yang terakhir yakni situasinya, yakni dalam situasi yang damai, krisis, konflik, dan juga perang. Bentuk diplomasi kebudayaan yang digunakan dalam penulisan ini adalah eksbisi, kompetisi, negosiasi pertukaran ahli atau studi, dan juga konferensi. Melalui sarana pariwisata, olahraga, pendidikan, perdagangan, dan juga kesenian, yakni bertujuan sebagai pengakuan. Pengakuan ialah perbuatan politik di mana suatu negara menunjukkan kesediaannya untuk mengakui suatu situasi fakta dan menerima akibat hukum dari pengakuan tersebut. Kemudian, dalam praktek negara modern, pengakuan juga bukan sekedar mengetahui cognition, atau lebih daripada suatu pernyataan mengetahui bahwa suatu negara atau pemerintah memenuhi suatu syarat untuk diakuinya sebagai negara. Dengan strategi yang dilakukan Kosovo dalam menyelenggarakan festival seni dan budaya dianggap sebagai salah satu bentuk dari suatu pengakuan dari negara lain bagi Kosovo tersebut, di mana Kosovo sendiri mampu menyelenggarakan sebuah festival dan mampu menghadirkan turis asing maupun lokal untuk datang menikmati festival ini. Kedatangan negara-negara lain untuk menghadiri festival-festival tersebut sebagai bentuk dukungan dari negara lain terhadap Kosovo.
Dan juga Kosovo merupakan negara yang aman-aman saja seperti yang sudah dikatakan, dan dapat dilihat dari beberapa festival yang Kosovo selenggarakan dan banyak mengundang turis asing dan lokal untuk datang menikmati festival yang diselenggarakan oleh Kosovo. Meski begitu, Kosovo juga merupakan negara termiskin ketiga di Eropa setelah Moldova dan Ukraina. Pendapatan domestik bruto per kapita masyarakat Kosovo hanya sebesar 5.020 dolar AS atau sekitar 71 juta rupiah. Kosovo juga diketahui memiliki tingkat pengangguran yang relatif tinggi, yaitu 25,9% pada tahun 2020. Jadi, status Kosovo sebagai negara independen. Selain itu, ada beberapa strategi yang dilakukan oleh Kosovo, yaitu Kosovo melakukan pengembangan pariwisata melalui media promosi. Promosi sebagai alat dari pengembangan pariwisata yang dilakukan oleh Kosovo. Dengan mempromosikan pariwisata di Kosovo merupakan sebuah peranan penting untuk menarik wisatawan domestik ataupun internasional. Dengan sistem keamanan negara yang telah dipersiapkan oleh Kosovo demi kenyamanan para turis asing, menunjukkan bahwa Kosovo bukanlah negara yang berkonflik seperti yang pernah dicitrakan oleh negara yang belum mendukung Kosovo. Kosovo merupakan negara yang aman-aman saja. Strategi selanjutnya yaitu masuknya Kosovo dalam keanggotaan Uni Europe Football Association atau UEFA. UEFA sebagai salah satu organisasi internasional yang mempunyai kepentingan dalam pengaturan sepak bola di Eropa dan memiliki kekuatan yang lebih besar daripada organisasi internasional lainnya. Masuknya Kosovo dalam keanggotaan UEFA membuktikan bahwa Kosovo merupakan negara yang berdaulat dan sudah diakui beberapa negara mayoritas Eropa karena sudah diakui bukan negara yang berdaulat karena negara tersebut tidak boleh masuk ke dalam keanggotaan ataupun organisasi internasional. Dalam bidang pendidikan, Kosovo pun melakukan strateginya dengan cara pertukaran misi atau ahli dan bekerjasama dengan negara lain. Penulis beranggapan bahwa sistem ini dapat meningkatkan sistem pendidikan yang ada di Kosovo tersebut. Dalam hal kerjasama, Kosovo melakukan kerjasama pendidikan bersama Jerman dan Albania. Dengan terjadinya pertukaran misi dan kerjasama dalam bidang pendidikan, maka akan meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Kosovo, serta membuktikan bahwa Kosovo merupakan negara yang telah diakui keberadaannya dengan terciptanya sistem kualitas pendidikan yang lebih baik. Dalam bidang perdagangan, Kosovo melakukan strategi membuat badan promosi investasi sebagai daya tarik bagi investor asing. Kosovo sendiri memiliki Badan Promosi Investasi Kosovo atau IPAK. Tujuan dari badan promosi ini yaitu meningkatkan citra negara, mendukung pembangunan ekonomi dan memfasilitasi investasi asing secara langsung. Hal ini membuat negara lain termasuk negara mayoritas Eropa dapat menjalin hubungan kerjasama dalam bidang ini. Merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kosovo untuk menarik perhatian negara lain untuk melakukan investasi bersama Kosovo. Dengan banyaknya investor asing yang akan berinvestasi dengan Kosovo, berarti strategi ini termasuk strategi yang tepat bagi Kosovo untuk mendapatkan mayoritas pengakuan. Strategi selanjutnya yaitu menggunakan konferensi sebagai sarana kerjasama antara Dewan Stabilisasi dan Asosiasi Uni Eropa bersama Kosovo. Dengan adanya kerjasama ini menunjukkan bahwa negara-negara Eropa dengan jelas mengakui adanya keberadaan Kosovo. Dapat dilihat dari kerjasama yang dilakukan oleh Kosovo bersama Dewan Stabilisasi dan Asosiasi Uni Eropa. Dengan Dewan Stabilisasi tersebut menjalin kerjasama dengan Kosovo, berarti negara mayoritas Eropa pun menyetujui dengan adanya kerjasama ini. Menyetujui kerjasama ini sama saja dengan mengakui keberadaan Kosovo. Dengan kerjasama dengan negara mayoritas Eropa menunjukkan bahwa Kosovo merupakan negara yang berkompeten. Dan harapan kedepannya dengan kerjasama dengan banyak negara, terutama bagi negara yang belum mengakui Kosovo, dijadikan cara supaya Kosovo bisa mendapatkan suara oleh negara yang belum memberikan pengakuan. Kosovo juga harus melakukan diplomasi kebudayaan dengan negara yang belum memberikan suaranya di PBB untuk kemerdekaan Kosovo. Menurut penulis, strategi yang telah dilakukan oleh Kosovo merupakan salah satu kemajuan yang terjadi pada Kosovo. Tidak mudah bagi Kosovo untuk melaksanakan ini, apalagi ketika Kosovo menyatakan kemerdekaannya. Sejak itu banyak yang harus dilakukan Kosovo agar citranya semakin bagus di mata dunia internasional. Seiring berjalannya waktu, akhirnya Kosovo dapat bangkit menjadi negara yang terlahir kembali dengan apa yang telah Kosovo lakukan sejauh ini.
Dengan Kosovo menggunakan strategi diplomasi kebudayaan seperti yang penulis simpulkan di atas, membuktikan bahwa maka dari itu, yang dapat kami simpulkan di atas membuktikan bahwa strategi budaya ini memang berhasil untuk mendapatkan pengakuan negara mayoritas Eropa untuk mengakui Kosovo sebagai negara yang merdeka. Tidak ada hal yang harus ditakutkan pada negara ini. Banyak yang mencitrakan bahwa negara ini adalah negara separatis. Faktanya, Kosovo merupakan negara yang aman-aman saja untuk dikunjungi. Dengan strategi budaya inilah yang Kosovo lakukan sehingga mendapatkan mayoritas pengakuan internasional Eropa. Dengan strategi seperti ini, maka kedepannya Kosovo bisa mendapatkan dukungan atau pengakuan oleh negara-negara yang belum mengakui kemerdekaannya. Lalu, apakah Kosovo dapat dikatakan sebagai sebuah negara? Negara Kosovo adalah sebuah negara yang diakui oleh sebagian besar negara-negara barat. Namun, statusnya masih menjadi kontroversi dan belum diakui secara universal oleh seluruh negara di dunia. Meskipun Kosovo telah mendapat dukungan dari sejumlah negara termasuk beberapa negara di bagian benua Eropa, namun beberapa negara seperti Serbia, Rusia, dan sebagian besar negara di Uni Eropa tidak mengakui kemerdekaan Kosovo. Sebagai negara yang memproklamasikan kemerdekaannya dan memiliki pemerintahannya sendiri, Kosovo dianggap sebagai negara merdeka secara de facto. Sejarah mengenai negara Kosovo. Pada tahun 1913, Kosovo dimasukkan ke dalam kerajaan Serbia setelah Perang Dunia Pertama. Setelah Perang Dunia Kedua, Kosovo menjadi provinsi otonom Serbia di Republik Federal Sosialis Yugoslavia. Lalu pada tahun 1981, terjadi perpecahan dan kekerasan dari warga Albania Kosovo yang berdemonstrasi menuntut agar Kosovo diberikan status republik penuh. Pada akhir tahun 1980, Slobodan Milosevic berhasil merebut kekuasaan di Bugark dengan mengeksploitasi ketakutan minoritas Serbia di Kosovo. Lalu pada tahun 1989, ia menghapuskan otonomi Kosovo dan memberlakukan pemerintahan langsung dari Bugark. Bugark memerintahkan pemecapan sebagian besar pegawai negeri etnis Albania yang pekerjaannya kemudian diambil alih oleh orang Serbia. Lalu pada abad ke-21, Prancis, Jerman, Italia, Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat menghasilkan serangkaian penyelesaian status Kosovo, antara lain tidak boleh kembali ke situasi sebelum tahun 1999, tidak ada perubahan di perbatasan Kosovo, dan tidak ada perbedaan atau penyatuan Kosovo dengan negara tetangga. Kosovo mendeklarasikan kemerdekaannya dari Serbia pada tanggal 17 Februari 2008. Lalu dalam deklarasi kemerdekaannya, Kosovo berkomitmen untuk memenuhi kewajiban berdasarkan rencana Ahtisaari merangkum multi etnis sebagai prinsip dasar pemerintahan yang baik dan menyangkut periode pengawasan internasional. Lalu pada bulan Maret 2008, Kosovo mengesahkan undang-undang untuk membangun Kementerian Luar Negeri dan Amerika Serikat mengakui kemerdekaan Kosovo dan setuju untuk menjalin hubungan diplomatik pada tanggal 18 Februari 2008. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.